yaitu terkait dengan analisis spasial ya, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR. Sebagaimana kita ketahui ya, para hadirin semua, saya memang selama ini cukup banyak berkegiatan di bagian perencanaan ruang ya. Salah satunya turunan dari RT/RW itu yaitu RDTR ya. Nanti ada lagi sebenarnya di bawah RDTR ini, yaitu ada RTBL lah, rencana tata bangunan dan lingkungan ya. Ini sudah skalanya lebih besar lagi. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tata ruang ini nanti ada kaitannya juga dengan skala ya. Skala mulai dari nasional, nanti skala provinsi, kabupaten, kota, dan yang tingkat di kecamatan ya, yaitu RDTR. Nah, tentunya beda skala ya, dalam perencanaan tata ruang juga beda sumber data ya yang digunakan. Untuk RDTR ya, di sini kan ada kata-kata R ya, rencana. Rencana itu tentunya ini sebenarnya ranahnya dari perencana wilayah, atau kalau kita di kampus ada PWK ya, atau kadang juga disebut dengan planologi ya. Ini karena ada R di sini, jadi memang fokus mereka itu adalah membuat perencanaan ya. Sedangkan kita di bidang geodesi atau geomatika itu adalah mempersiapkan bahan bakunya ya, yaitu mempersiapkan data-data petanya, yaitu kondisi existing di lapangan itu seperti apa sebelum nanti tim dari perencana wilayah menyusun rencana-rencana terkait dengan dokumen RDTR ini yang akan digunakan atau ya yang masa berlakunya itu hingga 20 tahun mendatang gitu. Jadi ada bagian yang memang itu ranahnya geomatika ya, karena tanpa keterlibatan geodesi geomatika di sini tentu tidak akan bisa nanti menghasilkan sebuah perencanaan yang baik ya, karena nanti beda datanya tidak teliti ya, maka nanti hasil perencanaan juga tidak akan teliti ya, ini akan cukup membahayakan di kemudian hari seperti itu. Jadi kita ini ya di bidang geomatika ya, ini merupakan salah satu bidang, kalau dalam perencanaan wilayah ini adalah bidang yang utama sekali yang harus kita yang turun tangan ya, sebelum nanti PWK yang turun seperti itu. Jadi kemudian ini ya, sebenarnya dalam menyusun RDTR itu tentu banyak sekali landasan-landasan hukum yang digunakan ya, yang digunakan untuk menyusun seperti apa dokumen tersebut ya. Jadi tidak bisa dia itu disusun suka hati ya, ada aturan, ada permen, ada undang-undang, ada PP dan sebagainya nanti mulai dari penyiapan data dasar hingga perencanaan itu semuanya ada landasan hukumnya. Jadi tidak bisa dilaksanakan sesuka hati ya. Nah, ini ada sekitar 16, mungkin agak lebih banyak lagi ya. Yang saya selama ini pahami itu ada 16, barangkali ke depan akan lebih banyak lagi. Mungkin ada revisi-revisi ya yang bisa menjadikan landasan hukum sehingga bisa menjadikan acuan yang lebih baik ke depan dalam penyusunan RDTR. Nah, kemudian untuk kedudukan RDTR sendiri ya, itu sudah disusun di pasal 55 ya, ayat 1 terkait dengan yaitu di dalam Permen nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, bahwa penyusunan RDTR itu ya dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, pedesaan, serta kawasan lintas kabupaten. Nah, ini jadi sebuah RDTR itu ya, di saat menyusun RDTR tersebut maka perlu dicek ya kondisi existing fisik dari wilayah itu seperti apa. Jadi mana kira-kira yang harus di RDTR-kan. Jadi tidak semuanya di RDTR-kan ya. Misalnya ada banyak sekali, ada 20 kecamatan ya misal. Jadi nanti ada sistem perkotaannya itu seperti apa ya. Ada nanti pusat kotanya, subpusat kota ya kalau di kawasan kota, kemudian kalau nanti di kabupaten ada istilahnya itu ada
PWK-nya, sistem perkotaannya itu seperti apa? Sistem apa namanya? Ada PKW ya, PPL, PKLP dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti pemerintah itu mau fokus di mana ya? Nah, untuk fokus penyusunan EDTR ini tentu harus dituangkan dalam RT RW ya. Ada di dalam RT RW ya, di dalam RT RW kabupaten, kota ya, itu harus menyebutkan biasanya disebutkan biasanya lokasi-lokasi prioritas untuk disusun RDTR itu di mana, di kawasan mana saja. Nah, kalau di kota biasanya yang administrasinya kota seperti kota Metro mungkin ya, kota Bandar Lampung, maka penyusunan RDTR itu biasanya mencakup seluruh wilayah. Ya, seluruh kecamatan. Kalau ada 15 kecamatan, maka ke-15 itu disusun. Tetapi dia disusunnya bertahap. Misalnya tahun ini disusun di 5 kecamatan dulu. Ya, nanti tahun depan mungkin di 3 kecamatan hingga selesai. Nah, tetapi di dalam pengalaman saya ya dalam mengerjakan DTR itu, untuk kabupaten-kabupaten itu tidak full dikerjakan ya, mengingat luasannya juga ya, kemudian apa namanya luasan kabupaten kan lebih luas ya dari kota, kemudian jadi nanti akan dipilih ya oleh pemerintah wilayah mana-mana saja kira-kira yang harus dilakukan penyusunan RDTR atau pendetilan dari RT RW gitu. Kemudian untuk selanjutnya ya, jadi sebelum kita memasuki teknis ya terkait dengan bidang geodesi dan geomatika, maka saya rasa perlu memberi sedikit gambaran terkait dengan penyusunan RDTR ini. Nah, jadi mau tidak mau ya, suka tidak suka, yang namanya sebuah kota dia itu akan pasti berkembang ya, pasti akan berkembang seiring kemajuan zaman ya. Makin hari pasti akan berkembang, akan bertambah ya, akan semakin meluas. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, pasti. Maka oleh sebab itu perlunya disusun EDTR untuk apa? Jadi perkembangan itu biar lebih terarah. Ya, terarah sehingga nanti tidak terjadi kesemrautan dalam sebuah kota. Jadi perlu ditata ya kawasan-kawasan tersebut, mana nanti jalannya, di mana sistem drainasenya, di mana pedestriannya ya. Kemudian nanti di mana lokasi-lokasi misalnya untuk apa namanya jaringan-jaringan listrik, telepon dan sebagainya. Itu perlu sekali ya. Nah, tentu dalam perencanaan ini butuh nanti misalnya kajian-kajian terkait dengan sosial ya, kependudukan, kemudian juga tentang terkait dengan ekonomi ya, dan juga dan yang lain-lain. Nah, itu. Jadi dengan adanya nanti EDTR ini ya, sebuah kawasan itu diharapkan bisa tertata dengan baik ya. Ya. Kemudian ya fungsi-fungsinya ya bisa adik-adik lihat atau Bapak Ibu yang mungkin praktisi di sini ya, yang hadir pada hari ini ya, mungkin bisa melihat di sini ada di slide ya, ada beberapa fungsi dan manfaat yang bisa bisa berguna ya dengan adanya disusun RDTR ini ya. Yang pertama itu sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang ya. Punya dengan adanya RDTR ini maka sebuah apapun perkembangan wilayah itu bisa dikendali ya. Kemudian acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, dari yang lebih rinci dari pemanfaatan ruang yang diatur dalam tata ruang atau RT RW. RT RW ini hanya arahan-arahan saja karena skalanya juga masih skala 25.000 ya kalau kota, kemudian untuk kabupaten itu 50.000. Sedangkan di RDTR ini nanti dia itu dibahas lebih rinci. Jadi akan muncul blok-blok bangunan, jalan-jalannya juga kalau dalam RT RW masih dalam bentuk gambarannya dalam bentuk lain, maka nanti di RDTR ini sudah dalam bentuk area atau poligon gitu. Kemudian sebagai acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi harus dikendali. Kalau tidak dikendali, tentunya nanti sebuah ruang, sebuah wilayah itu akan
bisa jadi semeraut ya, bisa terjadi kumuh ya di kota atau di sebuah wilayah tersebut. Makanya perlu ditata ya. Kemudian juga apa namanya RDTR ini dia sebagai acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang. Jadi dengan adanya RDTR ini akan memberi jaminan kepada investor yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah tersebut. Misalnya nanti ada investor dari misalnya apa namanya developer mungkin ya, kemudian di perhotelan, perdagangan dan sebagainya. Jadi dengan sudah tertatanya, sudah keluarnya nanti misalnya apa namanya peraturan ya, pergub ya atau perbub terkait dengan ADTR, maka sudah memberikan kepastian kepada para investor sehingga mereka itu sudah lebih berani dalam berinvestasi di sebuah wilayah, karena nanti di dalam RDTR nanti ada zonasi-zonasinya ya, zona-zonanya di mana misalnya nanti untuk zona perdagangan, zona kesehatan ya, zona industri dan sebagainya. Jadi dengan adanya apa namanya RDTR ini nanti ya orang-orang yang ingin berinvestasi tinggal melihat saja ya, melihat oh di wilayah ini tuh kawasan industri. Jadi kalau dia nanti ingin berinvestasi di situ ya tinggal nanti melakukan pengurusan. Apalagi sekarang itu sudah sistemnya itu sudah berbasis OSS ya. OSS ini jadi sudah online ya. Jadi nanti kita atau si investor ini bisa langsung mengecek misalnya sebuah wilayah itu berdasarkan apa namanya sistem ini ya, sistem OSS yang apa namanya RDTR yang berbasis OSS ini, sehingga akan memudahkan dia dalam melakukan analisis spasial sehingga dia nanti bisa meyakinkan dia dalam berinvestasi di wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk acuan dalam penyusunan RTBL. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada nanti penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi ini sudah lebih rinci lagi dari RDTR. Jadi dengan adanya RDTR nanti bisa menjadi landasan dalam penyusunan RTBL. Jadi banyak sekali sebenarnya turunan-turunan dari kegiatan perencanaan ruang ini. Nah, kemudian manfaatnya itu ada penentuan lokasi ya. Nah, ini terkait dengan karakteristik sebuah wilayah. Misalnya ya ini tentunya nanti akan sebelum sebelum kegiatan dimulai ya, harus ini dulu nanti ya ditentukan dulu wilayah-wilayah yang akan ditetapkan itu di mana saja. Kalau di RT/RW kan baru penyebutannya saja, misal di PKL ini ya, PKL atau PKW ini misalnya, atau PKLP ini. Jadi nanti wilayahnya itu, WP-nya itu ya belum tergambarkan secara jelas ya, secara tegas di mana-mana saja, mana wilayah atau desa-desa mana saja yang masuk ke dalam rencana RDTR gitu. Nah, kemudian sebagai alat operasional ya dalam sistem pengendalian dan pengawasan, kemudian juga manfaat selanjutnya yaitu ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ya. Kemudian ini ketentuan bagi penetapan kawasan ya yang diprioritaskan dalam untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang ya pada tingkat BWP dan sub BWP. Jadi di dalam kegiatan RDTR ini maka awalnya itu harus ditentukan dulu BWP-nya atau WP dulu ya. WP dulu. WP itu adalah wilayah perencanaan, kemudian ada nanti sub WP ya. Sub WP itu ada sub-sub bagian lagi yang dipecah-pecah ya sesuai dengan karakteristik dari sebuah wilayah ya, sehingga nanti bisa di dalam itu disusun nanti ada zona-zona, kemudian ada blok, dibuat blok dan sub-blok dan sebagainya. Nanti akan coba kita pelan-pelan ya kita coba pelajari. Ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah ranahnya dari PWK ya. Nah, ini kriteria dan lingkup wilayah RDTR. Jadi yang pertama itu RT/RW kota ya, kenapa perlu disusun nama RDTR? Karena RT/RW kota itu ya dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitiannya itu belum mencapai skala 1:5. Nah, makanya nanti di RDTR ini fokusnya itu sudah di 5.000 ya. Kalau di kabupaten kota selalu ya di kelas kan sering saya ingatkan bahwasanya kalau kabupaten itu 50.000 skala petanya, kalau di kota itu 25.000. Kemudian RT RW itu sudah mengamanatkan ya, bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya sebuah wilayah administrasi kabupaten maka perlu menetapkan wilayah mana saja yang harus menyusun RDTR. Karena memang ada amanah undang-undang ya, kalau tidak salah saya dulu itu setahun ya setelah ditetapkan itu pemerintah wajib ya, kalau nggak salah, mungkin nanti kalau di sini ada yang paham boleh dikritisi ya. Jadi itu ada undang-undangnya. Jadi setahun setelah penyusunan dokumen RT RW maka pemerintah wajib menganggarkan untuk perencanaan RDTR. Nah, itu. Nah, kalau kota seluruhnya ya, seluruhnya walaupun dibagi-bagi menjadi sub-subnya. Misalnya seperti yang tahun lalu ya, saya coba terlibat ya dengan berkolaborasi dengan prodi dari PWK, nah, yaitu WP Metro. Misalnya WP Metro maka di susun ya, satu wilayah metro itu terdiri dari beberapa SWP atau sub wilayah perencanaan ya. Ada 5 kalau nggak salah saya kemarin tuh, ada 5 sub WP, di mana SWP ini terdiri dari kecamatan-kecamatan yang ada di kota metro. Oke, kemudian kita lanjut lagi, ini muatan RDTR ya. Jadi di dalam peraturan Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021, maka muatan-muatan RDTR itu terdiri dari yang pertama itu tujuannya ya. Jadi tujuan penataan WP ini ya. Jadi WP itu kita harus menganalisis dulu ya sebelum menentukan WP. Seperti di kota Bandar Lampung. Jadi kota Bandar Lampung itu membagi ke dalam 5 WP. Jadi WP kemarin itu yang sempat saya itu ya cuma ini ya, waktu penyusunannya saya sempat diundang ya untuk memberikan masukan-masukan, yaitu di WP 1 itu dia fokus ke kawasan, misalnya di situ kawasan pendidikan dan kawasan transportasi, yaitu jatuhnya seperti ini ke 4 kecamatan ya. Yaitu mereka mengatakan mengatakan namanya itu WP Raja Ratu Sukaseneng. Jadi Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, kemudian Labuhan Ratu ya, kemudian Sukarame dan Seneng, Tanjung Seneng. Nah, itu 4 kecamatan itu dijadikan sebagai salah satu WP. Nah, nanti ada WP lagi nanti, yaitu fokus di kawasan perdagangan dan jasa, itu di pusat kota dan juga yang lain-lain itu. Jadi di situ itu perlu sekali dianalisis terlebih dahulu sebelum disusun RDTR. Kemudian nanti muatan yang kedua itu adalah yang dibahas itu adalah rencana struktur ruang. Jadi struktur ruang itu ibarat tubuh manusia itu seperti tulang berulangnya. Jadi sebuah kota itu tidak bisa dia berdiri sendiri ya tanpa ada strukturnya ya. Tanpa ada kerangkanya. Kerangkanya apa? Yaitu terkait dengan struktur ruang ini terdiri dari nanti jaringan-jaringan jalan ya, jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan telepon, kemudian jaringan transportasi dan sebagainya. Nah, ini fokus ke dalam ini salah satu muatan dari RDTR ya. Kemudian ada pola. Nah, pola ruang ini nanti dia berbasis kawasan ya. Jadi kalau tubuh manusia misalnya ya ada kakinya ya, ada kepalanya, kemudian ada otaknya, ada matanya ya. Ya lebih ke kawasan ya, kemudian ada perut dan sebagainya. Nah, jadi nanti di pola ini ya tentu harus terhubung dengan adanya struktur ya. Fungsi kawasannya misalnya nanti dari kawasan-kawasan pendidikan tentu tentunya nanti harus ada kerangkanya, harus ada jaringan transportasi di situ ya. Kemudian di kawasan-kawasan apalagi kesehatan juga seperti itu ya.
jaringan-jaringan atau struktur ruang tuh harus ada juga, harus terhubung salah satu wilayah-wilayah yang ada di kawasan perencanaan tersebut. Nah, nanti pola ini ya dia terbagi ke dalam dua ya. Nanti dua ini ada pola ruang lindung ya, kemudian ada juga pola ruang yang budidayanya. Nah, ini ada zonanya nanti, zona lindung dan zona budidaya. Nah, ini akan itu atau akan disusun ya, disusun sehingga nanti akan disusun zona-zonanya. Kemudian nanti ada ketentuan pemanfaatan ruang ya. Jadi nanti tentu dengan adanya ini nanti harus lahirnya program-program ini ya, program-program pemerintah misalnya ya, untuk jangka waktu misal 5 tahun, kira-kira skala prioritasnya apa saja yang akan dibangun pada lokasi tersebut ya, demi tercapainya rencana detail tata ruang selama 20 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir, muatan terakhir yaitu peraturan zonasi. Jadi wilayah-wilayah yang dikaji tadi yaitu nanti ya, apalagi seperti pola ruang ini ya, tentu nanti akan menghasilkan zona-zonanya. Peraturan zonasi atau istilahnya biasa dikatakan dengan PZ ya. Peraturan zonasinya ini nanti melahirkan matrik ITBX ya. Jadi di kawasan tersebut misalnya apa yang atau diizinkan ya, makanya nanti ada istilah I itu diizinkan, kemudian T itu terbatas atau bersyarat ya, kemudian B itu ya diperbolehkan ya, kemudian X itu tidak boleh sama sekali. Misalnya contoh ya, misalnya nanti di kawasan pemukiman ya, maka tidak boleh lah hadirnya di situ adalah investasi untuk bengkel misalnya. Karena kenapa? Itu dapat merusak, mengganggu aktivitas masyarakat ya, atau ketentraman masyarakat di dalam sebuah pemukiman tersebut. Nah, itu nanti juga banyak sekali sebenarnya ya, di mana yang diperbolehkan, ya, di mana yang enggak. Kemudian kalau diperbolehkan nanti ada yang memang benar-benar boleh, ada yang bersyarat ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk masa berlaku ya, masa berlaku ini rencana detail tata ruang itu 20 tahun. Sama halnya seperti RT RW. Jadi 20 tahun ya. Tapi setiap 5 tahun ya itu boleh ditinjau kembali ya. Makanya nanti ada namanya itu apa ya istilahnya, eh ya seperti perbaikan-perbaikan mungkin ya tidak sesuai lagi. Jadi boleh dilakukan peninjauan kembali ya setiap 5 tahun sekali, tapi tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Boleh di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Pokoknya 5 tahun sekali ya. Jadi kalau kira-kira sudah tidak sesuai, jadi nanti setelah disusun ternyata ini perlu dirubah ya, boleh saja dirubah. Itu. Nah kemudian terjadi perubahan ya. Kenapa? Yang pertama ya mungkin nanti ditinjau itu gara-gara ada terjadi perubahan RT RW ya yang mempengaruhi PWP ya dari RDTR. Nah, boleh silakan. Kemudian terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang ya. Misalnya ada terjadi bencana ya, sehingga nanti ya perlu misalnya gini, di awal misal di pinggir pantai itu misal ya sudah rencanakan itu menjadi kawasan perdagangan dan jasa misalnya. Nah, tiba-tiba mungkin ada tsunami ya, sehingga memporak-porandakan wilayah pesisir itu, sehingga ya ke depan tentu dalam perencanaan ke depan itu tidak boleh lagi disusun sebagai kawasan perdagangan atau pemukiman. Maka itu perlu nanti dirubah ya, bisa dirubah di dalam perbaikan-perbaikan EDTR ke depan itu. Nah, keluarannya apa saja? Nah, keluarannya output dari penyusunan DTR ya. Nah, ini yaitu tersedianya buku matek atau materi teknis ya, ada laporan pendahuluan, ada laporan faknal atau fakta analisa, dan laporan rencana untuk wilayah perencanaan. Nah, ini tugasnya dari perencana ya. Kemudian setelah ini semua lahir, maka harus nanti juga lahirnya perbub atau perwal ya, perwali. Jadi nanti harus ada
peraturan bupati atau wali kota terkait dengan DTR atau peraturan zonasi di kawasan yang direncanakan. Kemudian harus lahirnya atau adanya album peta dengan skala tingkat kedetailan informasi ya, yaitu 5.000, skala 1:5. Ya, nanti ke depan kita akan lebih membahas skala 1:5.000 itu seperti apa. Nah ini ya, terus peran kita ya, peran kita itu di bidang matematika ini, bidang geomatika ini dalam penyusunan RDTR di mana? Jadi dari sekian banyaknya, dari sekian panjangnya proses penyusunan RDTR, maka mungkin sepertiga itu ranahnya geomatika ya. Jadi kita tidak perlu mencampur adukan ranahnya PWK, dan PWK juga tidak perlu mencampur adukan atau mencampuri urusan dari geomatika. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita berjalan beriringan ya. Jadi sama halnya kalau saya mengibaratkan dalam penyusunan RDTR ya, mengibaratkan geomatika dengan PWK, kalau kita ini ya, geomatika ini perannya itu di awal ya, di mana-mana seperti itu. Dalam perencanaan konstruksi juga seperti itu, kita yang hadirnya lebih awal ya. Nah di dalam perencanaan RDTR, maka saya mengibaratkan PWK geomatika ini seperti seorang petani ya, yang tugasnya nanti dia itu membajak sawah, memberi pupuk ya, kemudian merawat padi ya, kemudian dia sampai menghasilkan beras yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas sehingga banyak disukai oleh orang lain gitu ya. Nah itu perannya kita. Nah selanjutnya PWK ini atau perencana, kalau menurut ini saya ya, itu sebagai koki. Jadi koki ini dia itu dengan adanya beras ya, dia banyak hal yang bisa digunakan ya atau dihasilkan. Apakah dia mau menjadikan itu sebagai nasi ya, mau bikin lontong, mau bikin cake ya, mau bikin apa lagi, bolu dan sebagainya ya. Nah, menu-menu yang disukai oleh pelanggan gitu ya. Ini tugasnya PWK atau tugasnya koki ya. Nah ini ya, saya melihat selama ini mempelajari, memang seperti itu. Jadi kita yang bermain di belakang ya, geomatika itu mainnya di belakang layar. Jadi yang hadir di depan, yang main di depan itu adalah PWK. Ya kita harus saling ya support di sini ya. Jadi kalau saya dulu pernah berdiskusi dengan dosen dari PWK, jadi tugas PWK itu memang merajut. Jadi semua PWK ini memang semua harus dipelajari ya, dari ekonomi juga ya, sosial, kebudayaan ya, budaya dan sebagainya harus mereka pahami, pelajari, termasuk spasial. Termasuk spasial harus mereka pahami untuk merencanakan sebuah kota ya, itu. Nah, tapi bedanya kita ya, geomatika dengan PWK, nanti kalau kita itu lebih ke akurasinya ya. Jadi sama-sama PWK juga bisa membuat peta, kita juga bisa membuat, tapi kelebihan kita adalah di akurasi. Akurasi disitulah keunggulan geomatika ya. Nanti kalau PWK memang dia itu juga belajar, tapi tidak fokus ke akurasi, tapi lebih ke fokus ke perencanaannya itu seperti apa. Itu jadi selalu yang muncul di depan, yang terkenal memang PWK ya. Nah, sama seperti koki sekarang atau chef ya. Chef itu ya kita bisa lihat seperti ya, kalian lihatlah nonton di televisi ya, ada siaran televisi itu ada kegiatan masak memasak itu ya. Jadi siapa yang terkenal, nah, kan ada chef Juna dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya mereka itu tanpa adanya petani ya, mereka kan tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada beras gitu ya, nggak ada tepung dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa berkreasi. Makanya di sini kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Jadi koki tidak perlu harus menjadi petani ya, petani juga tidak perlu menjadi koki. Jadi PWK tidak perlu melakukan pengukuran di lapangan ya,
Itu biarkan urusan dari geomatika. Geomatika juga seperti itu, tidak perlu melakukan perencanaan, biar orang-orang perencana yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Gitu, ya. Nah, ini tahapan dalam menyusun RDTR. Itu tahapannya cukup panjang ya. Tadi kalian sudah melihat ya beberapa slide sebelumnya, panjang sekali ya. Nah, di sini ya dimulai dengan penyusunan materi teknis ya. Ini saya ambil kemarin dari Kota Metro ya, sebenarnya ini salah satu contoh ya. Nah, kemudian setelah ini ya setelah apa ya dari apa di dalam penyusunan materi teknis tentu nanti akan ada kesepakatan ya, kesepakatan delineasi wilayah perencanaannya atau WP-nya di mana. Tentukan dulu batasan-batasannya. Nggak boleh langsung disusun. Kalau kita di geomatika mengenalnya biasanya dengan AOI ya, Area of Interest ya, atau POI ya, Point of Interest. Jadi di mana kawasan tersebut, berapa luasnya, apa batas-batasnya. Nah, batas-batas ini apakah nanti uh, dibatasi oleh batas fisik ya, jalan, sungai, drainase dan sebagainya, atau dibatasi oleh batas wilayah, batas desa atau batas kabupaten atau batas kecamatan. Nah, itu ya. Kemudian nanti baru dilakukan perumusan ya, RDTR-nya atau peta dasarnya. Jadi kita sebelum RDTR itu dibuat atau disusun ya, maka harus ada dulu namanya peta dasar. Ini merupakan syarat wajib ya, syarat wajib dalam penyusunan RDTR, harus ada peta dasar dulu. Tentunya untuk membuat peta dasar itu butuh banyak sekali keilmuan dari geomatika ya, karena akurasinya sudah skala besar ya. Skalanya skala besar dan tidak boleh main-main di sini ya, tidak boleh asal-asal cuma nonton-nonton YouTube langsung coba-coba ngerjain ya, nggak boleh gitu. Jadi harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman ya. Nah, itu nanti harus ada dulu peta ya, peta dasar dulu, nanti baru dilakukan pembuatan peta tematik ya, kemudian nanti ada dibuat peta rencana ya. Nah, itu. Jadi nanti di dalam pelaksanaan RDTR ini tentu ada beberapa tahapan-tahapan FGD ya, yang harus dilakukan. FGD 1, 2, nah kemudian nanti ada FGD 3 ya, hingga nanti lahirnya sebuah perbub ya, perbub atau ya rencana peraturan kepala daerah ya. Nah, itu baru dinyatakan selesai sebuah penyusunan RDTR. Nah, penyusunan RDTR ini juga tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan dalam waktu yang singkat ya. Ya minimal setahun. Ya setahun prosesnya baru selesai, karena nanti kita tidak hanya bekerja di daerah tapi juga perlu keterlibatan pihak-pihak di pusat ya dalam menjamin kualitas baik dokumen maupun data yang terkait dengan perencanaan RDTR ini ya. Misalnya di penyusunan peta nanti ada untuk peta dasar, maka itu butuh validasi ya, butuh verifikasi dari BIG ya. Nanti peta-peta rencana juga nanti butuh verifikasi dari ATR BPN ya. Nah, tentu nanti peta-peta ini yang kita buat, kita juga butuh banyak sekali masukan-masukan dari SKPD ya, dari pihak-pihak di kota tersebut atau di wilayah tersebut. Nah, jadi dari nanti pemangku kepentingan, misalnya dari swasta, juga dari perusahaan, dari masyarakat, ya, dari kecamatan, ya, semua kita libatkan untuk menyaring, ya, menyaring informasi, untuk menyerap informasi atau aspirasi masyarakat terkait dengan penyusunan RDTR. Nah, kemudian, ini adalah ranahnya kita. Dari sekian banyak tadi ya, banyaknya proses, maka ini merupakan bagian dari prodi atau keilmuan geomatika. Kita terlibat dalam bagian ini ya, menyiapkan peta dasar. Peta dasar itu nanti ada 13 layer
Ya, 13 data yang harus kita siapkan. Nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya ya. Jadi sisi kita di geomatikanya nanti pertama kita harus menyiapkan sumber datanya. Kita sama-sama tahu bahwasanya sumber data ini awalnya yang harus disediakan adalah citra satelit. Citra satelit karena dia itu skalanya 5.000, maka tentunya citra satelit itu tidak boleh yang gratis ya. Tidak boleh menggunakan citra satelit dari Google Earth ya, dari Spot misalnya, dari apa lagi? Kalian mungkin download dari menggunakan aplikasi SAS Planet ya. Itu tidak boleh, apalagi menggunakan Landsat ya, apalagi menggunakan citra-citra yang resolusi rendah ya, ada yang 1 kilometer kali 1 kilometer ya. Kemudian juga nanti mungkin ada yang lebih detail, misalnya Sentinel yang 15 meter ya, juga tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan dalam menyusun EDTR atau rencana detail tata ruang atau skala peta 1:5.000. Nah, tentunya nanti awal-awalnya maka perlu dicek dulu ya. Perlu dicek dulu citra yang kita gunakan itu apa, kemudian nanti citra tersebut harus diasistensikan ya. Kita harus mengasistensikan, harus diverifikasi oleh BIG. Kemudian nanti setelah dicek oleh BIG terkait dengan kualitas citra, maka kalau memang itu sudah memenuhi syarat, akan dikeluarkan sebuah berita acara atau BA. BA terkait dengan identifikasi sumber datanya sudah benar, baik salah, tetap akan keluar sebuah berita acara. Kalau sudah benar, maka nanti di poin terakhir dari berita acara itu akan disebutkan maka ini boleh digunakan untuk pengukuran GCP ICP. Nah, itu ya. Citra yang saya sudah pernah bahas di paparan sebelumnya, bahwasanya citra yang telah kita miliki itu ya, yang pertama misalnya ya sudah sesuai ya, sudah sesuai misalnya dari resolusi spasial sudah mendukung untuk penyusunan skala 1:5.000. Nah, apakah itu bisa langsung digunakan untuk melakukan pemetaan atau penggambaran objek-objek yang akan digunakan dalam penyusunan DTR? Tentu tidak. Tidak boleh. Ya. Jadi data tersebut, citra tersebut harus dilakukan proses ortorektifikasi. Ya. Jadi penyusunan RDTR, citranya sebagai dasar itu harus citra terortorektifikasi. Ya. Kalau tidak terorto, maka tidak boleh digunakan dalam penyusunan peta 1:5.000. Gitu. Nah, kemudian tentunya untuk kita melakukan orto butuh beberapa elemen atau parameter lain ya, atau data-data lain yang digunakan, yang diperlukan untuk proses orto. Yang pertama nanti perlu namanya titik kontrol geodesi ya, itu sebagai salah satu yang perlu kita ketahui nanti ya. Untuk apa itu? Untuk sebagai acuan dalam melakukan pengukuran di lapangan ya. Ada nanti karena kita perlu melakukan pengukuran titik GCP dan ICP ya, ground control point dan independent checkpoint. Nah, kita perlu yang pertama menyebarkan dulu ya titik-titik tersebut di lapangan. Kalau sudah selesai baru kita asistensi kembali ke BIG. Ya. Kira-kira sesuai atau tidak. Karena nanti ada acuan-acuannya ya. Ada aturan-aturan khusus bagaimana sebaran titik-titik kontrol tersebut. Ya, tidak boleh dibuat dia itu menumpuk di sebuah wilayah atau di sebuah sisi, tetapi dia harus menyebar. Nah, nanti kita akan cek di slide selanjutnya ya, seperti apa. Nah, setelah nanti sesuai, maka akan keluar berita acara dari BIG. Kalaupun salah juga akan keluar untuk diperbaiki. Kemudian baru kita lakukan verifikasi kembali, sehingga nanti harus benar-benar keluar poin dari BA tersebut adalah sudah boleh dilakukan pengukuran GCP ICP di lapangan. Nah, itu ya. Nah, kalau misal sudah kita anggap sudah keluar berita acara, maka baru kita turunkan alat.
ya turunkan alat GCP ICP, ya turunkan alat GNSS, baru kita sebar di titik-titik yang sudah mendapat rekomendasi dari BIG tersebut, ya untuk kita ukur berapa koordinatnya, baik koordinat X, Y maupun Z yang ada di situ. Setelah itu kita proses, ya kita proses datanya, kemudian kita QC kembali ke BIG. Kita QC, kemudian keluar berita acara lagi bahwasanya misalnya kalau anggap aja sudah benar, ya kalau salah maka kita turun ke lapangan lagi. Kita ukur kembali. Yang misalnya gini, kita di dalam mau melakukan pengukuran itu banyak misalnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Misalnya contoh tidak ada foto, ya. Jadi foto arah utara, selatan, ya, timur, barat itu harus dipetakan di tiap-tiap titik. Nah, maka ini BIG tidak mau menerima titik tersebut, ya. Kemudian nanti di dalam pengukuran, misalnya setelah kalian proses data, ya kalian perbaiki baseline-nya, pemrosesannya dan sebagainya, ternyata di luar toleransi yang diberikan oleh BIG, maka itu akan ditolak. Itu akan ditolak hasil pengukuran GCP ICP dan harus kembali turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran kembali. Nah, kalau misal udah selesai, baru nanti data tersebut dikeluarkan berita acara, kita dapat menggunakannya untuk melakukan proses orto rektifikasi dan uji akurasi. Nah, uji akurasi nanti juga ada beberapa kelas ya di peraturan undang-undang geospasial ya. Kalau nggak salah Perka BIG tentang undang-undang geospasial itu ya. Yang tahun 2018 itu jadi itu ada beberapa kelas di situ dibagi ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada CE, ada LE ya, itu di kisaran di bawah 2,5 meter pokoknya ya. Itu baru bisa diterima. Kalau tidak ya, kalau tidak tidak sesuai atau di luar dari itu maka nanti akan ditolak. Kita harus melakukan proses orto rektifikasi kembali. Itu. Nah, setelah ini semua, berita acara semua selesai, maka citranya sudah benar, sudah di orto, sudah dapat rekom dari BIG, maka baru proses selanjutnya baru boleh dilakukan penggambaran atau digitasi, ya. Digitasi nanti harus diisi juga atributnya, kemudian setelah diisi di topologi, ya. Setelah digitasi di topologi, ya di topologi kemudian baru dilakukan QC nanti oleh BIG, dicek apakah ada yang salah, ya. Nah, ini kita buat peta dasar. Apakah ada yang salah? Kalau salah ya perbaiki. Ini cukup menguras waktu ya, cukup menguras energi ya. Karena kenapa? Untuk mendapatkan QC dari BIG ini karena ini skala besar, benar-benar BIG ini memperhatikan akurasinya ya. Baik tingkat dari sisi jadi pemrosesan ya, pendigitasian itu sangat-sangat diperhatikan, tidak boleh menyalahi aturan. Ya, sehingga nanti ini butuh banyak sekali waktu untuk mendapatkan rekom dari BIG yang menyatakan bahwasanya peta dasar yang dibuat ini sudah boleh ya, sudah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan kriteria dari BIG. Nah ini biasanya kalau saya sudah coba ya, kalau dulu ya alhamdulillah saya juga karena udah banyak pengalaman jadi paham cara mempercepat ya biar tidak terlalu lama. Saya biasa 2 kali sudah keluar dari rekom dan BIG. Tapi kemarin itu setelah saya menjadi dosen di ITERA, tentu ilmu saya turunkan ke para mahasiswa geomatika. Jadi pernah itu 2 kali ya saya coba bagi tugas. Saya tidak mengerjakan sendiri, saya hanya mengarahkan saja. Jadi yang tahun 2022 dulu yang metro itu mendapatkan rekom aja sudah sampai seberapa ya, 8 bulan. Jadi dari bulan 3 Mei mulai, bulan 11 baru mendapat rekom dari BIG bahwasanya data peta dasarnya sudah sesuai. Kemudian untuk yang kedua, saya juga merekrut kembali mahasiswa-mahasiswa dari Geomatika ITERA dari 100 orang ya, yang bertahan itu cuma 6 orang. Kalau tahun 2022 dari
120 orang yang bertahan hanya 8 orang ya. Nah, jadi kemarin itu yang 6 orang itu dari 120 orang, 6 orang yang bertahan, mereka itu mengerjakannya itu butuh waktu 6 bulan. Dan 6 bulan baru diterima oleh BIG, keluar berita acaranya. Itu. Jadi tidak main-main, ya, tidak main-main, tidak boleh asal-asalan dalam penggambaran peta skala besar. Nah ini, jadi kalau apa namanya kita hanya ngikutin seminar ini tentu tidak akan bisa sepenuhnya ya memberikan pemahaman untuk kalian ya, tapi dia itu memang harus terlibat ya, harus ada kegiatan kasus baru bisa kita pelajari secara menyeluruh ya bagaimana menyusun peta EDTR itu yang benar. Oke, nah ini penyiapan ya. Jadi ini tugas kita, kita tentu di saat persiapan awal untuk WP ini kita perlu selalu melakukan koordinasi. Ya, koordinasi dengan OPD terkait. Tim siapa? Di sini OPD terkait ya tentu adalah kalau dalam hal RDTR sekarang itu sudah di bawah naungannya PUPR ya, di Dinas PUPR. Kalau dulu awal-awal ya pengalaman saya dulu itu di Bapeda. Kita harus intens melakukan diskusi terkait dengan WP ini ya. WP-nya mana? Seluas apa ya? Kemudian apa namanya dibatasnya itu mana-mana saja, apakah dibatasi oleh batas kabupaten, batas kecamatan, batas desa ya, atau batas-batas fisik sungai, jalan dan sebagainya. Ya ini kira-kira nanti setelah disusun atau 20 tahun ke depan maka wilayah ini akan apa namanya akan terisi ya wilayah-wilayah yang di sini yang direncanakan tersebut. Maka ini perlu sekali keterlibatan keterlibatan dari pihak instansi ya atau pihak OPD. Nah ini nanti OPD inilah yang melakukan kesepakatan di antara internal mereka, kemudian memberikan arahan-arahan kepada kita, kepada tim penyusun ya, tim penyusun EDTR. Tentunya di sini adalah kita di awal penyusun adalah dari pihak penyusun peta dasar dulu ya, mana seluas apa, berapa luasnya. Nah itu. Nah, kalau sudah selesai baru nanti kita bisa melakukan tahapan selanjutnya. Kalau WP-nya sudah ditentukan, sudah nanti ditandatangani oleh pihak Bapeda, di pihak PUPR dengan pihak penyusun, ya pihak penyusun ini bisa nanti ya kalau dari ITERA nanti ya tentu dengan akademisi ITERA yang ditugaskan siapa ya. Kalau misalnya nanti ada juga pihaknya dari pihak swasta, misalnya dari konsultan ya. Nah, mereka nanti yang akan menyepakati dengan dinas mana wilayah atau AOI-nya yang mana, wilayah yang akan disusun RDTR. Nah, kalau sudah, nah ini kalau datanya sudah ada WP-nya, maka tahapan selanjutnya kita itu harus menyiapkan data citra satelit. Nah, citra satelit itu seperti apa? Nah, citra satelit ya tentunya yang ada di wilayah tersebut ya, yang ada di lokasi perencanaan tersebut. Nah, kita harus melakukan pengecekan. Nah, bisa pengecekannya itu kalau dulu saya mengeceknya ke Airbus ya. Kalau Playad itu kan Airbus ya, produknya itu produk Airbus dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi ya, sekarang itu kayaknya sudah ada yang mengakuisisi juga perusahaan-perusahaan pengadaan citra ya. Kalau dulu kalau nggak di Airbus, saya mengeceknya di Digital Globe, ya. Digital Globe, kemudian nanti kalau ya Digital Globe itu terkait dengan GeoEyes, citra Worldview, ya. Kemudian ada citra satelit resolusi tinggi, ya. Nah, kalau di Airbus itu dia Pleiad. Kalau di Digital Globe itu GeoEyes, ya. Kemudian ada Worldview ya, kemudian ada apa lagi ya? Ada beberapa ya data-data tersebut. Tentunya citranya itu yang di bawah, resolusinya itu harus di bawah
0,65 meter. Tidak boleh nanti ukurannya ukuran lebih besar dari itu ya. Kalau lebih tinggi, resolusi lebih tinggi boleh. Tapi kalau lebih besar, pikselnya itu nggak boleh. Ya. Misalnya kalian menggunakan menyusun RDTR, citra satelitnya pakai lenset, udah nggak masuk ya, tidak bisa digunakan. Jadi pastikan dulu resolusi spasial. Nah, ada digital globe tadi ya, ada jadi cita-cita yang di bawah resolusi 0,65 meter. Kemudian perlu cek di sana. Kalau udah, maka kalian ordernya yang minimal biasanya order satu citra tersebut tidak boleh tidak boleh kurang dari 5 kali 5 kilometer persegi. Jadi harus ukurannya 5 kilo kali 5 kilometer ya. Atau 25 berarti 2.500 hektar. Itu minimal pembelian. Ya tidak boleh lebih tidak boleh kurang dari itu. Lebih besar boleh ya. Itu. Nah, kalian coba order kalau memang ada order ke mereka. Tapi mereka kadang juga tidak mau langsung apa namanya? Memberikan atau apa istilahnya? Kalau kita order ke mereka ya mereka mengarahkan kita itu menghubungi reseller-reseller yang ada di kota atau di negara kita masing-masing. Saya kalau kita di Indonesia ya kita harus menghubungi reseller di Indonesia. Karena dulu pernah saya langsung ya order ke mereka, tiba-tiba sudah banyak banyak email masuk ke saya menawarkan citra dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu. Nah, jadi citra yang kita beli ini nanti biasanya ada dua ya. Dua itu ada yang pankromatik, ada yang multispektral. Nah, ini kita proses. Kita proses, kita lakukan pan sharpening ya. Kita lakukan proses pan sharpening atau fusion ya. Fusi citra sehingga nanti menghasilkan sebuah citra satelit resolusi tinggi yang multispektral. Nah, ini nanti kalau kalian belajar PJ mungkin sudah paham ya. Nah, itu. Kemudian harganya berapa ya? Harganya tergantung dolar ya. Biasanya itu saya beli yang ukuran 5 kali 5 itu sekitar 7 jutaan ya. Berarti 250 hektar 2.500 hektar itu 7 juta. Tapi kalau pakai foto satelit ya kali sendiri. Kalau pakai foto udara kali sendiri berapa harganya? Ya. Kalau 1 hektar itu misalnya 100.000 ya, berarti dikali aja ya 100.000 kali 2.500 ya, berarti 2,5 berapa 5 miliar itu ya. Kalau misalnya tergantung, sekarang kan udah banyak ya yang banting-banting harga. Ya, banting-banting harga ada yang 15.000 1 hektar ya, ada yang 10.000. Nah, jadi kalian tuh jangan banting-banting harga, tapi tingkatkan kualitas. Harga tetap harga standar. Jangan pernah membanting harga. Kalau banting harga nanti yang kalian tuh nggak dapat uang, kerja itu capek, cuma dapat lelah ya. Jadi saya ingatkan kepada peserta yang ini pengalaman ya saya selama ini. Jadi saya mengharapkan ke kalian jangan pernah ke depan itu membanting harga. Nah, tapi apa? Tingkatkan kualitas. Itu kuncinya. Ya. Banting harga capek, lelah kalian. Mending harga mahal, kualitas bagus. Daripada kalian banting-banting harga, nanti harganya murah, kualitasnya nggak bisa, ya nggak akan terpenuhi. Kalau kalian tingkatkan kualitas juga dengan harga murah, nanti kalian yang capek, ya itu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dari citra itu adalah tahun akuisisi. Jadi tahun akuisisinya tidak boleh melebihi 2 tahun. Umur citranya itu harus ya maksimalnya itu 2 tahun. Tapi kalau nanti tidak ada citranya juga ya, kemudian wilayah tersebut bukan wilayah yang cukup pesat perkembangannya, maka diperbolehkan nanti untuk 3 tahun, 4 tahun. Misalnya gini, tidak ada perubahan situ, udah 5 tahun ya masih boleh. Tapi kalau perkembangannya pesat ya, itu setahun aja udah nggak boleh, karena udah banyak sekali pembangunan-pembangunan yang terjadi di wilayah atau di WP tersebut ya itu. Jadi usahakan itu yang terbaru. Nah saya juga pernah dulu mengorder citra ini
baru berumur sebulan, ya. Sebulan itu cukup inilah, cukup apa, cepat. Kebetulan saya ada yang order ke saya, jadi saya pesan itu baru umur sebulan, ya. Kemudian yang selanjutnya itu tutupan awan. Nah, itu perlu diperhatikan kalau kalian menyusun RDTR. Jadi perhatikan tutupan awan. Tutupan awan tidak boleh yaitu melebihi dari 10% yang menutupi area. Area apa? Area citra. Nah, terus kalau 5% gimana, Pak? Ya, 5% tuh nggak boleh juga. Tapi dengan syarat nggak boleh apa? Menutupi objek kawasan fasos-fasos yang ada di situ. Dan misalnya ini ya di sini itu pemukiman semua, cuma 5%, tapi dia itu menutupi pemukiman. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, tapi yang misalnya itu tutupan awan 10% itu dia menutupi kawasan hutan, pohon-pohon semua di situ. Nah, itu boleh digunakan. Ya. Tapi kalau menutupi objek bangunan, jalan, ya, apalagi di situ banyak sekali jalan, ditutupi ada satu spot awan di situ. Nah, itu tidak diperkenankan untuk dibeli. Nah, itu. Kemudian yang keempat yang perlu kalian perhatikan di saat mengorder citra, cari insiden angle-nya atau kadang juga disebut nadir angle. Jadi posisi satelit itu di saat melakukan akuisisi data, berapa kemiringannya, ya, dari uh, apa namanya, dari objek tersebut atau wilayah WP kita. Kalau terlalu besar, maka itu tidak diperkenankan. Berapa besarnya? Tidak boleh melebihi dari 20%. 20 derajat, ya. Kita mencarinya kalau bisa yang 0 derajat, tapi itu tidak bisa, ya. Karena citra satelit itu bukan punya orang tua kita, ya. Foto apa satelit itu bukan punya orang tua kita yang bisa kita minta-minta untuk mengarahkan. Ya, misalnya ini lagi mau motret wilayah Lampung, kita arahkan ke Lampung, ke atas Bandar Lampung baru motret. Nah, itu nggak bisa. Bisa jadi dia itu lagi misalnya di Samudra Hindia, di atas Samudra Hindia, ya, dia lewat, nah dia motret, maka terjadi kemiringan, ya, di situ. Nah, kemiringan itu tidak boleh lebih dari 20 derajat. Nah, ini tolong diperhatikan karena kalau lebih dari situ, maka nanti tidak bisa digunakan dalam penyusunan RDTR. Kenapa? Karena objek-objek yang terlihat nanti bukan lagi bangunan, tapi dinding bangunan. Karena dipotretnya dari samping, ya. Nah, kemudian nanti atap-atap rumah, atap-atap bangunan itu sudah nggak lagi di area tapak bangunannya, tapi sudah di atas tapak bangunan orang lain, rumah orang lain. Nah, itu gimana nanti digit menggambarkannya? Nah, ini tidak diperkenankan. Kemudian nanti yang kelima, objek terluar dari citra. Itu harus kalian perhatikan di saat kalian mengorder, cari, usahakan objek-objek terluar dari citra tersebut harus ada. Jangan nanti hutan semua di kiri kanan. Padahal di situ mungkin ada sebuah rumah misalnya. Tolong diarahkan, oh itu kalau bisa rumah tersebut atau gubuk tersebut yang terdapat di bagian terluar dari AOI tersebut masuk ke dalam AOI, ya, harus masuk, jangan sampai berada di luar AOI. Karena kenapa? Itu cukup membantu kita nanti dalam melakukan pengikatan, ya, dalam membantu kita dalam menyebarkan atau menyusun atau merencanakan titik-titik GCP. Nah, kemudian, kalau nggak ada uang, gimana caranya nggak ada uang? Maka suruh pemerintah daerah, Pemda atau OPD untuk melakukan atau mengecek ketersediaan di BIG. Kita juga bisa melakukan pengecekannya. Ya, cek datanya ada nggak? Nah, biasanya di BIG itu sudah terorto. Kalau nggak ada di BIG, gimana? Di Lapan, ya, atau di BRIN, cek di BRIN. Ada nggak datanya? Kalau ada, ya minta bersurat. Bersurat nanti biasa minimal yang menandatangani surat itu adalah Sekda. Dari Sekda atau ya eselon 1 kalau nggak salah saya dulu, ya, biasanya eselon 1 yang menandatangani permintaan citra tersebut. Jadi kalau bisa dapat dari BIG, tidak perlu lagi melakukan proses orto rektifikasi, ya. Tapi kalau dari Lapan itu masih perlu melakukan proses orto rektifikasi karena data-data yang tersebar di Lapan belum di orto, ya. Nah, itu, ya. Kalau tidak ada, ya
Silakan di big nggak ada, di brain tidak ada, maka silakan order, ya, order yang ada di reseller-reseller yang ada di Indonesia. Banyak sekali di internet, cukup banyak ya resellernya, silakan dicek. Nah, kemudian untuk proses ortho tentu perlu beberapa data tambahan selain citra. Apalagi yang dibutuhkan yaitu DEM. Ya, DEM itu ya baik di TM maupun di DSM. Jadi kita lebih bagus sih menggunakan yang di TM ya, yang Tirin daripada DSM. Tapi saat ini belum ada ya, tidak ada, bukan belum ada sebenarnya, cuma yang tersebar gratis sekarang itu masih dalam format DSM ya, Digital Service Model. Jadi masih campur-campur antara DTM dengan DSM. Belum benar-benar DTM ya, yaitu menggunakan Demnas. Nah, sebenarnya dia itu harus apa ya, lebih detail lagi ya. Nah, Demnas ini kan 8,5 meter. Harusnya bisa setara lah ukuran pikselnya itu atau resolusi spasialnya dengan ukuran piksel dari citra. Nah, ukuran piksel citra tadi kan di bawah 0,65 meter. Jadi setidaknya DEM tersebut ya, DTM tersebut harus 0,65 meter juga atau lebih bagus dari itu. Tapi sekarang belum ada, yang ada adalah 8,5 meter. Nah, jadi selain citra maka butuh DEM, butuh titik GCP, butuh titik ICP untuk melakukan proses ortorektifikasi. Nah, kemudian ini perencanaan sebaran titik ICP seperti apa? Nah, kalian itu kalau mau merencanakan GCP ICP maka harus dibagi, yaitu 4 kuadran sebenarnya. Ada yang disuruh bagi 4 kuadran, kalau saya membaginya 9 kuadran ya. Nah, jadi dulu waktu saya kerja itu saya biasa membagi 9 kuadran. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi bukan 4 ya. Kalau 4 kuadran ya boleh-boleh aja, 4 kuadran juga boleh. Kalau saya sih lebih gampangnya 9 kuadran. Jadi 9 kuadran saya titikkan apa namanya titik GCP itu di tiap-tiap kuadran sebanyak 9 titik. Kemudian titik ICP itu saya letakkan di pertemuan antara kuadran dengan kuadran. Ya, kuadran 1 dengan kuadran 2, ya, kuadran 2 dengan 3, 3 dengan 4. Nah, di garis itu, di pertemuan itu saya coba letakkan ICP-nya. Nah, itu. Jadi harus menyebar secara merata. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan tidak sebagus ini, ya. Karena kita harus mencocokkan dengan objek-objek yang ada di lapangan. Misal di garis ini, tentu di garis itu ternyata nggak ada di situ, misalnya sawah. Terus gubuk mungkin ada, ataupun mungkin ada jembatan atau jalan. Harus digeser mungkin agak sedikit ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat, atau ke selatan. Nah, nanti disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan objek-objek yang ada di permukaan tanah. Nah, dalam memilih objek juga usahakan objek tersebut ya harus dekat dengan tanah. Ya, kalau misalnya apa namanya tidak ada, ya boleh menggunakan bangunan, tapi ada syaratnya, tidak boleh terlalu tinggi. Ya, nah karena kalau tidak menggunakan bangunan ya mau gimana? Nggak ada objek lain. Nah itu ya. Tapi usahakan jangan pilih bangunan. Pilih dulu objek-objek lain. Misalnya apa? Jembatan, ya, perempatan jalan, marka jalan, apalagi mungkin nanti ada sudut dari irigasi misalnya, ya. Nah, seperti itu nanti dicari. Ada tiang bendera mungkin ya, ada betonnya itu terlihat biasanya itu bisa dijadikan sebagai objek dalam melakukan pengikatan titik atau pengukuran titik GCP. Nah, dicari ya di mana, di radius ya beberapa meter, usahakan tidak boleh melebihi dari 500 meter dari titik GCP ICP yang sudah kita atur ya, seperti itu. Nah, kemudian baru dilakukan. Kalau sudah, baru kita ke lapangan ya. Kalian sudah ngatur titik GCP ICP ini, baru kalian turun ke lapangan. Nah, kalian ukur ya, karena ini bukan fotogrametri ya yang bisa kita pasang primak. Nah, ini karena ini citra satelit ya bisa kita pasang primak. Jadi postmark ya, postmark itu ya apa yang sudah ada di lapangan. Nah, baru yang udah kalian titikin tadi di slide sebelumnya yang ini,
maka cek di lapangan. Cek, kemudian ukur pojok-pojoknya, ya. Ya, diukur, nanti jangan lupa dilakukan pemotretan, ya. Pemotretan arah utara, timur, barat, selatan, potret, ya. Jadi nanti ya kalian harus pegang UTBS itu, ya. Utara, selatan, utara, timur, ya, barat, selatan. Jadi kalian pegang itu untuk dilakukan sesi dokumentasi. Jangan salah-salah, karena nanti gini, misalnya contoh yang ini ya, yang beton ini, yang gambar pojok kiri bawah ini, kalau kalian tidak foto itu, nanti di saat kalian melakukan proses ortorektifikasi, ya, nanti titiknya yang kalian ambil kan yang ini, nanti salah-salah ya, kalian waktu nitikinnya ke sini nanti, ya, atau di sini, atau di sini, tidak tepat di sini. Ini udah berapa jaraknya? Ini akan merusak hasil apa namanya ortorektifikasi nanti. Jadi kalau di sini kalian ambil pengukuran, maka di sinilah harus kalian titikin nanti di Citra, ya, itu. Nah, nanti untuk metode pengukuran boleh menggunakan RTK, ya, kemudian pakai statik, ya, boleh juga, ya. Kemudian nanti pakai course juga, kalau misalnya kalian alat kurang ya usahakan kalau ada course pakai course. Pakai course, jadi dengan satu alat bisa kita cek di lapangan, ya. Kalau enggak ya minimal lah, ya, minimal kalau saya dulu karena nggak ada course di tempat saya dulu, ya, terlalu jauh, bukan nggak ada, ya, terlalu jauh. Jadi saya itu bawa alat tiga, jadi satu nanti di rover, satu di base, duanya di rover. Yang jalan-jalan itu yang dua ini, nanti yang satu, yang base ini tetap kita taruh di pilar, ya, pilar SRGI yang tersebar di seluruh wilayah. Ya, di tiap-tiap daerah itu sudah ada di titik SRGI. Kalian bisa melihat sebarannya itu di apa situs web, ya, SRGI. Tuh. Nanti kalian bisa menggunakan melihat posisinya di mana. Kemudian nanti bisa diletakkan satu alat yang berfungsi sebagai base di situ. Nah, kemudian diproses. Nah, diproses titik-titiknya kalian ukur tadi, tentu kalian proses kembali. Karena nanti bisa jadi dalam pengiriman sinyal ada terjadi kerusakan datanya, ya, atau sinyalnya tidak full, kemudian nanti juga masalah kemiringan atau apa namanya elevasinya, ya, kemiringan atau kemiringan dari sudut, ya, sudut dari penerimaan sinyal dari satelit, ya. Nah, coba kalian utak-atik, ya, nanti kalau ada sinyal-sinyal yang terputus atau yang rusak bisa dibuang sehingga itu dapat meningkatkan akurasi, ya, dari pemrosesan data, ya, data atau baseline dari hasil pengukuran ini. Nah, harapannya, ya, diminta biasanya oleh BIG dia pakai nanti hasil pemrosesan itu menggunakan metode apa jaring, ya. Jaring itu lebih bagus katanya. Jadi saya selama ini biasa menggunakan yang pakai jaring ini. Nah, di dalam pemrosesan itu diharapkan ada itu ketelitiannya itu sedetail mungkin, ya. Bisa 1 mili, ya, 2 mili. Tapi ada ini juga kadang ada dengan situasi tertentu, ya. Kadang kita tidak bisa mendapatkan akurasi sampai mili, ya. Biasa dalam bentuk desi, ya. Desi itu pun ya harus dua desi, ya. 20 cm untuk horizontal itu toleransi yang diberikan oleh BIG. Ya, kemudian untuk vertikal itu 30 cm. Nah, jadi tidak boleh melebihi dari ini. Misal 40, maka BIG tidak akan menerima titik, ya, titik hasil survei, titik ketelitian ini mereka nggak akan terima, ya, kalau di luar dari ring yang sudah mereka tetapkan. Tapi saya rasa alat-alat sekarang itu sudah bagus-bagus. Dulu saya awal-awal apa namanya melakukan pengukuran masih menggunakan L1, ya. L1 itu saya harus menunggu 3 jam biasanya. 3 jam pengukuran di lapangan, baru bisa pindah lagi. Jadi sehari itu paling beberapa titik saya peroleh, tidak bisa terlalu banyak. Kalau sekarang sudah ada L2, jadi alatnya itu lebih canggih, ya, bisa mendapatkan ketelitian yang lebih bagus. Nah, setelah dilakukan apa namanya pemrosesan titik-titiknya, kemudian
Nanti kalau udah keluar BA baru boleh dilaksanakan proses orto rektifikasi. Ini salah satu syarat sebelum kita melakukan uh, penggambaran objek-objek yang ada di permukaan bumi ya atau di kawasan WP yang kita rencanakan, maka harus dilakukan proses orto. Jadi dengan tadi itu ada DEM, ada PTKCP, ada citra, baru boleh kita laksanakan proses orto. Nah, proses orto ini untuk apa? Untuk memperbaiki distorsi geometri ya yang disebabkan oleh karakteristik sensor ya, arah penginderaan seperti saya bilang tadi. Jadi dia itu ngambil Bandar Lampung, tapi posisinya masih di atas Samudra Hindia misalnya, posisi satelitnya. Tentu di sini ada kemiringan nanti ya, kemiringan yang di ya apa namanya, citra itu ada kemiringannya ya yang dihasilkan oleh satelit. Nah, itu jadi sehingga nanti dengan melakukan ortorektifikasi ini data tersebut benar-benar menjadi datanya itu data apa, citra tegak ya, citra tegak, bukan lagi apa maksudnya citra tegak sehingga nanti bisa kita gunakan dalam pemetaan skala besar itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, ini setelah selesai ya, ini seperti ini ya hasilnya setelah kita orto nanti akan menghasilkan citra tegak. Nah, citra tegak ini kita asistensi ke BI ya. Jadi nanti kalau udah keluar berita acara baru boleh kita lakukan proses digitalisasi atau penggambaran. Apa-apa aja yang harus digambar. Nah, yang harus digambar ataupun layer peta dasar itu ada 13 ya. 13 layer peta dasar yang harus dipersiapkan dalam penyusunan RDTR. Ada batas administrasi, baik line atau area, ada batas WP, wilayah perencanaan, line area, ada jembatan dalam bentuk poin, ada transportasi dalam bentuk line dan area, ada perairan, line area juga. Kemudian ada bangunan fasum fasos, ya, itu juga dalam bentuk area karena skala 5.000, tidak ada dalam line, tidak ada dalam poin. Ya. Kemudian kontur dalam bentuk line, ini diturunkan nanti dari Demnas, DSM atau DTM kalau ada. Kemudian nanti yang ke-12 itu ada pengguna lahan. Ini dalam bentuk area. Yang terakhir itu adalah garis pantai. Nah, untuk garis pantai ini tidak semua wilayah ada garis pantainya. Ya, misalnya daerah-daerah Lampung Timur, ya, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan itu ada garis pantainya. Tapi kalau Metro, Lampung Utara itu tidak ada garis pantainya. Sehingga nanti data yang dibutuhkan hanya 12 saja, 12 layer saja. Nah, nanti data-data ini harus di asistensi juga. Kalau udah selesai nanti terkait dengan WP administrasi ini nanti harus dicek oleh PPBW ya, PPBW Pusat Pemetaan Batas Wilayah, dicek ada nggak, sesuai nggak dengan data mereka itu ya. Data yang kita gunakan itu apakah data dari PPBW masih sifatnya indikatif atau sudah data definitif. Nah, itu dicek, batas administrasi itu harus ada ya. Nah, kemudian nanti yang lainnya itu di PP apa ya, tata ruang. Ya, ada bagian tata ruang juga di BIG. Itu mereka yang akan ngecek. Itu kalau nggak salah dulu di gedung F ya, tapi sekarang udah dilebur ya. Kemarin saya dapat info gedungnya sudah berbeda-beda sekarang ya. Sudah ada peleburan beberapa pusatnya ya. Nah, kemudian nanti bangunan juga nanti dicek sama. Kalau ada garis pantai, nah nanti ada itu di pusat pemetaan lingkungan pantai ya. Kalau nggak salah ada di BIG. Jadi nanti mereka itu yang bahas garis pantainya. Garis pantai mereka cek. Jadi garis pantai itu tidak bisa kita ukur sendiri ya. Itu gunakan aja yang sudah dari peta dari BIG ya. Nah, kemudian untuk bangunan. Nah, bangunan ini cukup merepotkan dalam penyusunan DTR.
itu ada 13 klasifikasi nanti. Bangunan-bangunan itu ya ada perdagangan jasa, perkantoran, industri, pendidikan sampai utilitas, ya, pemukiman. Nah, kita harus cek satu-satu, ya, bangunan ini apa, fungsinya apa. Nah, ini akan nanti berpengaruh terkait dengan toponim. Jadi kita cek satu-satu, kita foto, harus ada fotonya. Ya. Makanya cukup ini ya, cukup capek, cukup melelahkan. Jadi tidak salah ya. Untuk zona DTR biasanya harganya berkisar antara 700 1 M, bahkan kalau disusun bersama dengan KLHS itu ada yang sampai 1,8 miliar satu kegiatan ya. Nah, ini. Jadi itu nanti selain disusun DTR juga ada KLHS di situ. Nah, itu kalau kerja dengan kementerian biasanya segitu ya. Saya pernah beberapa kali ngerjain, cuma ya nggak sendiri saya nikmatin ya, ada tim juga karena untuk nah, yang namanya perencanaan, jadi ada tim perencana di dalam kerjaan tersebut. Itu. Nah, ini untuk bangunan, kemudian ada tutupan lahan. Nah, tutupan lahan nanti ada 6 klasifikasi yang harus kita buat ya. Ada fasum, ya, ada transportasi, perairan, area terbuka, hutan, pertanian dan peternakan. Nah, ini untuk klasifikasi tutupan lahan, dan yang terakhir ini ada toponim. Toponim ini ada 17 klasifikasi. Jadi kalau misalnya ada nama-nama tempat di situ, ya itu termasuk dalam toponim relief, perairan, nama-nama sungai, nama danau, waduk, itu harus diberikan nama, harus diidentifikasi nama-namanya. Kemudian nanti ada transportasi, nama terminal, kemudian apalagi itu halte, ya, nama jalan dan sebagainya. Kemudian ada pertahanan keamanan, ya, polseknya apa nama polsek, kemudian koramil, ya, kemudian ada kodim, ya, kodam dan sebagainya. Ini harus dipetakan semua dan harus ada fotonya. Nah, kemudian penggambaran. Ya, kalau kita udah melakukan survei di lapangan, maka kita saatnya melakukan penggambaran. Karena dia itu skalanya 1:5.000, maka skalanya adalah 1/10 dari skalanya. Skala datanya yang diminta kan 1:5.000, maka ngedigitnya itu ya 1:500. Tadi citra yang tadi itu kalau kita zoom skala 1:500, ya segini bentuknya. Nah, kemudian penggambarannya kalau objek-objek gambar itu harus menggunakan rectangle ya. Tidak boleh menggunakan pakai straight line ya. Tarik-tarik pakai itu nggak bisa, jangan ya, nanti tidak bagus. Dia itu harus persegi. Jadi setiap sudutnya itu harus mempunyai 90 derajat. Ini skala penggambarannya. Kemudian setelah dilakukan digambarkan semua, nah ini contohkan untuk bangunan saja ya. Sebenarnya banyak sekali. Nah, di samping-sampingnya ini ada jalan, nanti digambarkan juga. Ada hutan misalnya atau kebun digambarkan juga. Nah, ini dilakukan topologi. Jadi untuk titik itu ya tidak boleh dia itu tumpang tindih ya dengan titik. Nah, kemudian ya nanti dia itu ya harus letaknya itu harus di dalam objek. Misalnya kalian menggambarkan rumah sakit atau sekolah, maka titik tersebut, toponim dari sekolah itu harus di dalam area bangunan sekolah, harus diletakkan di situ. Nah, kemudian untuk garis, ya garis itu nanti yang representasi garis, objek-objeknya ya tidak boleh dia overlap, ya tidak boleh intersect, ya, tidak boleh apalagi single part, ya. Kemudian tidak boleh tidak ada berujung, ya, tidak berujung nggak boleh. Misalnya gini, ada jalan tiba-tiba terputus, tidak ada nyambungnya, ya, ya nggak nyambung, terputus di tengah jalan. Tapi perlu dicek itu. Nah, ya, tapi kalau misalnya di situ ternyata jalan itu memang putusnya di situ karena sudah masuk ke area misalnya pemakaman ya, area kuburan, memang nggak ada jalan lagi ke situ, ya itu nggak masalah. Tapi kalau jalan itu misal jalan area Kudu, tiba-tiba kalian petakan dari pintu tol sampai depan ITERA, nah, kemudian terputus ya, depan ITERA sampai ke mana lagi, bisa ke arah Mall MBK, nggak kalian gambarkan, nah itu salah, terputus tengah kayak gitu nggak boleh ya.
Kemudian poligon. Nah, poligon itu ada dua, tidak boleh ada terjadi overlap, tidak boleh terjadi gap. Kalau overlap itu menjadi konflik nanti di lapangan, gap juga menjadi konflik. Overlap itu akan menambah luasan, ya. Gap akan mengurangi luasan sebuah objek. Tidak boleh terjadi. Maka ini harus dilakukan proses topologi. Nah, simbologi. Nah, semua gambar, semua peta yang kalian buat nanti dalam EDTR tentu harus ada simbologinya, ya. Ini memang sudah pasangannya, ya. Sebuah peta itu memang harus disimbolkan, ya. Warna, baik titik itu harus ada simbol-simbolnya yang menyatakan apa yang ada di muka peta dan dijelaskan di sisi peta, ya. Informasi tepi, di tepi peta itu ada legenda, nanti di situ orang bisa melihat, oh ternyata titik ini rumah sakit, ternyata ini adalah pusat pemerintahan, ternyata titik ini adalah misalnya Hankam, pertahanan keamanan. Nah, ini harus mengacu ke simbologi, ya. Simbologi ini harus mengacu ke Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2021, ya. Di situ ada semua warna-warnanya, ya, simbol-simbolnya itu bisa dicek di situ nanti. Ya, bagaimana penggambarannya, nah, tentu tidak akan selesai, ya, kalau kita bahas di sini sampai menyusun satu persatu, ya. Nanti kalau saya ngajar nanti apa ya, kartografi, ya, di mata kuliah kartografi ini kita ajarkan nanti simbologi itu seperti apa. Kalau udah simbologi, kemudian terakhir layout. Jadi sebuah peta itu harus di layout. Layout itu ada dua, ya. Formatnya ada landscape, ada portrait. Lihat nanti bagaimana bentuk dari AOI tersebut. Kalau AOI-nya cenderung dia itu mengarah ke utara selatan, maka harus pakai format portrait. Kalau AOI cenderung dia itu melebar ke timur barat, maka pakai layout landscape, ya. Itu kuncinya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin dari saya, ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanya, silakan. Nanti kalau bertanya, mungkin nanti tunggu dipersilakan oleh moderator, ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.